biasanya sih paling 2 hari. Kalau ini kan bisa 4 atau 5 hari masih tetap lembut. Pakai yang bubuk kan lebih kecil. Kalau yang cair kan lebih ini cepat pudar itu warnanya. Kalau ini kan agak pudar. Toko kue ada dulu. Jadi pokoknya toko khusus lah, itu rahasia. Mau pengawet, mau pewarna, jangka panjangnya sama mas, menuju ke kanker. Apa yang lewat di pikiran kita kalau dengar penganan donat? Manis di luar, lembut di dalam. Bener gak? Apalagi kalau dipaduin sama topping yang warna-warni. Beh, selera ngemil, langsung lompat pastinya. Tapi catat ya, itu cuma berlaku untuk donat yang diproduksi pakai standar kesehatan yang benar. Dan kudu hati-hati juga, karena ada aja oknum yang berbuat jahat, nyampurin kimia berbahaya demi untung besar. Biar lebih hati-hati, tonton Buser Investigasi. Cantik donatnya, beracun isinya. Sebuah informasi yang bisa dibilang A1 alias sangat bisa dipercaya dari kenalan kami, membuat kami memantau pergerakan seorang ibu yang lagi berbelanja di sebuah toko. Nampaknya akan borong bahan baku utama. Pertanyaannya, belanja apakah itu? Kelar belanja dan balik rumahnya, si ibu langsung otak-ngatik sesuatu di dapur. Dari pantauan kami, si ibu bikin olahan makanan yang secara rutin dibuatnya. Raciknya lancar dan luas banget. Tapi ya nggak ada hal mencurigakan or nyeleneh yang dikerjain si ibu sampai saat ini. Wah, jangan-jangan kena prank nih kita. Obrolan ringan tapi tetap nyelidik mulai ditebar. Gampang bu bikin ini bu, donat. Yang gampang ya gampang, kalau kita susah. Susahnya di mana bu? Ya kan harus diulenin, terus kan makan waktu, harus dijamin kayak gitu kan. Paling itu berapa lama sih bu kalau bikin donat tuh bu? Ya kalau kurang lebih sih ya 3 jam lah. Ternyata doi itu lagi bikin adonan donat. Terlihat sederhana, tapi tahap ini butuh teknik khusus agar adonan tercampur rata dan hasil maksimal. Bu ini diuleni sampai apa bu? Sampai halus, sampai nggak lengket, supaya tidak digorengnya tidak bangkat. Kalau ini masih lengket ya bu ya? Iya. Tapi kalau terus diolenin sampai benar-benar kalis, sampai betul-betul nggak lengket tangan juga. Ini kan masih lengket. Kalau kayak gini nggak dikasih tepung lagi bu biar nggak lengket misalnya? Harus terus aja emang kayak gini prosesnya. Tapi butuh Tenaga. kesabaran ya bu ya? Iya. Udah lama bu bikin kayak gini bu? Ya sudah lama sih. Ya ada lah 5 tahun sih. Udah cukup lama berarti bu ya? Iya. Berarti pelanggan udah lumayan banyak deh. Sudah. Ya buat yang di apa dijualin kayak gitu. Jadi nggak pesanan aja. Buat titipin di warung. Butuh kesabaran sih bikin adonan kayak gini, karena adonan harus dibolak-balik terus sampai nggak lagi lengket di tangan. Ini kalau kayak ini udah selesai bu? Iya sudah kalis. Ya sudah selesai, ini kan udah kalis nih. Sudah nggak lengket di tangan. Tinggal kita diamkan kurang lebih 1 jam. Kita tunggu 1 jam. Biar Mengembang. 2 kali lipat dari ini. apanya? Ininya. Ngembangnya nanti? Iya. Oh. 2 kali lipat dari ini. Nanti kalau udah 2 kali lipat dari ini, Satu jam nunggu, adonan akhirnya ngembang. Kalau bentuknya udah agak mekaran gini, baru deh dicetakin satu-satu sob. Mungkin karena udah rutin bikin, jadi si ibu udah tahu seberapa banyak adonan untuk setiap donatnya. Nggak perlu ditimbang lagi. Apalagi udah pakai cetakan gini. Ukurannya pasti akan lebih standar lah ya. Ini nggak ditimbang lagi bu? enggak, udah sekarang karena kan udah biasa. Ini diapain lagi tuh bu? Kayak di bulat-bulatin bu? Ini biar tambah kalis dan biar ada udara yang mengendap. Emang kalau masih ada udara ini gimana bu? Enggak ini apa? Jadi keras.
Hasilnya pasti kurang bagus ya Bu ya. Iya. Jadinya rapi ya Bu ya. Iya, jadi kan rapi. Karena mungkin pakai ini juga ya Bu ya, cetakan ini ya Bu ya. Iya. Udah ada ukuran-ukurannya, jadi kan udah tahu. Kalau nggak pakai cetakan gimana emang Bu? Kurang bagus, kurang rapi, dan nggak bakal halus. Nih, ini. Bentuknya juga nggak ini. Nanti bentuknya beda-beda ya Bu ya. Iya. Pencetakan donat setengah jadi seperti ini akan terus berulang sampai adonan habis semua. Terus, apa masalahnya pembuatan donat ini? Kayak lurus-lurus aja, gak ada yang ngaco kok. Bentar-bentar, coba di flashback dari awal. Itu kira-kira serbuk apaan ya bos? Curigation ya jadinya. Coba yuk kita dengerin ulang omongan si ibu ini. Nah kalau ini apa nih Bu? Itu pengembang. Oh, pengembang buat ini ya Bu ya? Iya. Buat bikin donat. Oh memang harus ada pengembang nih Bu ya? Harus dong. Kalau enggak, Nggak, ya nggak mengembang. hasilnya Hasilnya pengembang. Cuma pengembang doang katanya sob. Beneran gak tuh? Nah, terus ini ada serbuk-serbuk apaan lagi nih yang ditaburin? Bukan pengembang dong ini. itu fungsinya apa Bu? Ya biar tambah lembut, dalamnya biar luarnya tambah renyah. Tapi memang harus pakai itu ya Bu ya? Harus. Tapi nggak tahu sih kalau yang bumbu rahasia. Tapi udah sering pakai itu Bu? Ya sering. Sudah berapa lama Bu? Ya sekitar setahun lah. Setahun. Emang apa pengaruhnya Bu yang dirasa selama setahun itu Bu? Ya kan buat apa cara penyimpanannya juga gitu kan. Biasanya simpan 2 hari juga kan sudah apa sudah nggak ini lagi lah, nggak lembut gitu. Kalau ini kan bisa 4 atau 5 hari masih tetap lembut. Oh kalau pakai itu Bu? Iya. Naga-naganya dari omongan si ibu, kok ada sinyal-sinyal yang gak beres ya? Terus, itu jenis serbuk apaan dong ya? Ya udahlah, kita skip aja dulu. Belakangan nanti juga kebuka. Terus kalau donat udah mulai ngembang, barulah masuk tahap penggorengan. Goreng donat ini ada tekniknya nggak sih Bu? Ada. Kalau pertama itu artinya harus dipanasin dulu minyaknya. Harus dipanasin. Nanti kalau udah panas, betul-betul panas, baru dikecilkan, baru donatnya dimasukin. Kalau goreng donat itu cenderung kecil apinya. Selain itu apa lagi Bu? Selain itu harus dibalik 1 kali, tidak boleh berulang. Kenapa itu Bu? Kalau misalkan ini apa donat tuh akan menyerap minyak lebih banyak kalau dibelah kali. Oh makanya gorengnya cukup sekali. Sekali balik. Intinya sih, pakai api kecil dan terus dipantau biar nggak gosong sebelah. Si ibu mau bikin apa lagi tuh? Lihat, bahannya sih dari gula halus ya. Bisa jadi ini bakal dibuat topping donatnya. Campurannya juga nggak aneh-aneh. Cukup pakai susu kental manis untuk melarutkan gula halusnya. Udah gula halus, pakai susu kental manis, ternyata masih juga ditambahin pakai bahan yang nggak masuk akal. Yung banget ini mah bakalan. Ini kasih apa lagi Bu? Pemanis juga. Nah itu kan tadi udah pakai gula halus Bu. Kenapa harus pakai pemanis juga Bu? Iya kan kalau gula manis kan emang manisnya segitu. Kalau ini kan karena ini kan biar manisnya lebih inilah. Lebih manisnya enak. Tapi kalau kebanyakan kan juga bahaya juga tuh Bu. Manisnya berlebih. Apalagi kan ini pakai pemanis yang buatan ya. Ya enggak juga sih, kan dari donatnya nggak dikasih manis. Ngeri banget ini donat kalau sampai dikonsumsi sama orang punya penyakit diabetes. Bisa langsung terbang tuh gula darah. Ampun dah Bu. Kirain mah udah kelar, ternyata topping ini dibagi ke beberapa piring sob. Buat apaan ya?
Warnanya ngejreng banget ya Bu ya. Iya, karena pewarnanya khusus. Ada yang menarik nih di momen ini. Kalau begini udah selesai nih Bu berarti ya. Ya, udah selesai. Sekarang kita kasih pewarna. Pewarna buat ininya Bu. Ya, Buat toppingnya buat itu. topping. Kenapa harus pakai pewarna Bu? Ya kan biar menarik. Jadi biar menarik aja gitu. Jadi kan donatnya berwarna-warni gitu. Yang bikin penasaran, pewarna kok bentuknya bubuk gitu. Bukan yang umum cair ya bentuknya. Dan setelah diencerin pakai air, warnanya bikin silau cuy, nyolok di mata. Dengan hanya beberapa tetes pewarna yang diaplikasikan, langsung melunturi topping donat sepiring. Gilingan juga sini pewarna. Warnanya ngejreng banget ya Bu ya. Iya, karena pewarnanya khusus. Beberapa topping juga dikasih pewarna yang sama jenisnya. Bu, kalau saya lihat Bu pewarnanya pakai yang bubuk kayak gini sih Bu. Iya, kalau pakai bubuk kan lebih peka. Kalau yang itu kan, kalau yang cair kan lebih ini, cepat pudar itu warnanya. Kalau ini kan enggak pudar. Jadi tidak akan berubah warna. Walaupun sudah nanti di Iya, walaupun sudah bikin topping ke donat, tetap warnanya tidak akan berubah. Biar pelanggan tertarik gitu sih alasan klasik si ibu. Gunain pewarna yang cetar membahana ini. Terus pewarna ini aman gak sih dikonsumsi? Nah, beberapa hari lalu kami sempat buntuti pergerakan si ibu sebelum doi belanja bahan utama pembuatan donat. Ia sempat melipir ke sebuah toko material. Bisa jadi ini ada hubungannya sama omongan doi yang satu ini. Tapi gampang nggak Bu kalau beli pewarna model gini Bu? Gampang, Banyak dijual di mana-mana Bu. banyak di mana-mana. Berarti di toko kue ada dong Bu. Enggak juga, kalau toko kue sih enggak ada. Adanya toko khusus. Toko khusus yang gimana maksudnya Bu? Ya pokoknya toko khusus lah, itu rahasia dapur. Yang bikin serem ya, warnanya nempel kuat di tangan sob. Itu baru di tangan. Kalau di dalam organ pencernaan kita gimana ceritanya? Aduh si ibu nggak banget deh kelakuannya. Endingnya, topping warna-warni itu tinggal dibalurkan ke donat yang sudah didinginkan setelah sebelumnya digoreng. Ini setiap hari biasanya bikin berapa banyak Bu? 50. Saya biasa bikin 50. 50 biji kayak gini Bu. Ya, Lumayan banyak juga ya Bu ya. iya. Tapi itu pasti habis Bu. Habis. Biasanya dititipin atau ibu jual sendiri Bu? Dijual sendiri sama yang jual keliling juga. Oh, ada yang ambil berarti Bu? Iya. Donat udah beres dibuat dan udah ada pembeli langganan yang ambil langsung ke rumahnya. Oh iya. Biasa Bu ngambil darah. Oh iya. Buat cepak ya. Dua ya, biasa ya? Iya. Berapa Bu? 85. Ini 15.000 ya? Siap Bu. Iya. Setelah mengamati dan memantau pembuatan donat tadi, kira-kira campuran bahan baku yang dipakai buat bikin donat dari awal sampai akhir bahaya nggak ya? Untuk pemanis buatan, takaran khusus itu tidak ada yang pasti. Karena setiap produk pasti berbeda. Lebih baik memakai gula yang
asli atau yang murni gitu. Tapi kalau untuk gula buatan tidak pernah dianjurkan, sehingga secara khusus untuk beberapa gramnya tidak ada. Bisa menjadikan ke diabetes mellitus atau kencing manis karena konsumsi yang rasa ingin yang terus menerus. Diabetes mellitus itu disebut penyakit induk atau penyakit ibu. Kalau dia tidak terkontrol dengan baik, ya bisa ke jantung, bisa ke ginjal, ke liver dan sebagainya, stroke dan sebagainya. Pewarna makanan itu cenderung warnanya kan soft ya, tidak terlalu seperti pewarna pakaian dan sebagainya, sehingga ada beberapa pedagang yang tidak mengerti tentang efek sampingnya, maka dia coba sebetulnya hanya beberapa tetes. Maka seperti yang tadi ditanyakan, apakah ada aturannya sebagaimana, itu sebetulnya tidak ada aturan karena sebetulnya dilarang. Tentunya orang akan memakai seolah-olah itu boleh, mau pengawet, mau pewarna itu atau gula tambahan sebetulnya hampir mirip. Dia akan muntah-muntah, pusing dan sebagainya karena bersifat keracunan. Nah, jangka panjangnya sama Mas, menuju ke kanker. Kalau mau donat yang enak dan berkualitas, nih ada rekomendasi yang wajib kamu coba. Datang aja langsung ke lapak Pak Sohibullah yang berlokasi di Cirebon. Donatnya gede-gede dan dijamin nagih rasanya. Donat yang dibuatnya tidak hanya menggunakan bahan baku yang umum dipakai donat lainnya. Pak Sohibul menginovasikannya dengan campuran kentang. Belum lagi topping yang dikreasikannya juga menarik. Dan yang terpenting, amanlah buat konsumsi. Ditambah lagi, topping donatnya juga dibuat sendiri dan tanpa campuran pemanis buatan. Pewarna yang dipakai pun sengaja dicari yang food grade. So pasti aman sob. Semua ini dipertahankan untuk kepuasan konsumennya. Donat kentang itu lebih lembut. Iya, lebih lembut, lebih halus gitu. Dan banyak konsumen juga memang suka. Untuk toppingnya ya saya tuh bikin sendiri. Saya itu kurang puas, kurang yakin kalau bukan dari produk sendiri itu. Makanya semuanya itu bahan-bahannya saya bikin sendiri untuk topping donat tuh. Ya untuk pewarnanya kita cari pewarna yang bagus, yang berkualitas, pewarna makanan yang memang layak dikonsumsi gitu. Kita nggak cari pewarna yang berbahaya. Buat donat ya semuanya itu dari bahan-bahan yang aman lah, tidak ada pakai bahan-bahan pengawet gitu loh. Jadi masalah donat saya itu ya memang tidak kuat lama gitu karena memang tidak memakai bahan-bahan pengawet itu. Jadi kalau produksi hari ini saya jual hari ini. Jadi kalau nggak habis ya udah saya kasihin ke orang lain. So, udah tahu kan bahayanya di mana? Santai aja tapi, nggak usah panik. Kuncinya tetap hati-hati dan beli di tempat yang terpercaya. Jadi, nggak usah ragu. Sikat donatnya ya. Booster investigasi kami akhiri sampai di sini. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.